Sobat Peer, kembali lagi dengan kami Peer Counselor Upgris. Nah, spesial di hari keluarga nih, Peer Counselor Upgris di bawah Pusat Bimbingan dan Konseling Layanan Psikologi dan Asesmen SDM Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang bekerja sama dengan tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Universitas PGRI Semarang. Nah, spesial di hari keluarga, Peer Counselor mengadakan podcast dengan tema Support Keluarga untuk Mereduksi Kekerasan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang inspiratif sekali nih. Tapi sebelum kita kenalan dengan narasumber, nggak afdol dong kalau nggak kenalan dengan hostnya dulu. Nah, maka dari itu, kenalkan nama saya Rismaya Dewi. Saya sebagai host di sini yang akan memandu jalannya acara ini. Lalu, kita kenalan lebih dekat yuk dengan narasumber kita. Oke, Mas, Mbak, bisa kenalan nih dengan Sobat Mir di luar sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani Ismawati, bisa dipanggil Fitri, mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital semester 4. Oke, Mbak Fitri dari Bisnis Digital semester 4. Lalu, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nijaruddin Nazril Akbar, bisa dipanggil Nazril, dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 4. Oke, Mas Nazril dari Prodi PTI ya, Mas, semester 4 ya? Iya. Oke, sekarang di sebelah kanan saya ada Bu Desi. Halo Rismaya, halo Sobat Peer. Halo. Nah, Bu Desi bagaimana nih Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah, semoga Sobat Peer di luar sana juga dalam keadaan sehat ya, Ibu. Harapan kami tentunya seperti itu. Oke. Dan bisa menyimak podcast ini dengan baik ya, Ibu. Oke. Nah, Bu Desi nanti di sini sebagai penguat argumen dari narasumber kita ya, Ibu. Oke, siap. Oke. Sudah siap ya, Ibu, untuk berbagi nanti? Oh, tentunya saya lebih siap untuk menyimak teman-teman di diskusi ya. Kayaknya bakal asik nih ya. Oke. Nah, narasumber kita sudah siap untuk berbagi pengalaman dengan Sobat Peer? Sudah. Oke. Nah, spesial di hari keluarga nih, sebagai pemantik dalam penelitian Ulfiah pada tahun 2016, keluarga diartikan sebagai tempat pertama dan utama untuk melakukan interaksi sosial serta mengenal perilaku yang dilakukan oleh individu. Jadi keluarga sebagai tempat ternyaman, tempat pembentukan karakter, dan juga sebagai tempat pembentuk kreativitas bagi anak-anak. Nah, sekarang kita dengarkan yuk pandangan dari narasumber kita tentang keluarga. Bagaimana nih Mas dan Mbak, pandangan sampean tentang keluarga itu seperti apa? Kalau bagi saya, keluarga itu tempat untuk kita belajar akan kasih sayang dan terutama yaitu fondasi utama bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Berarti tempat untuk belajar kasih sayang, fondasi utama bagi diri sendiri Iya, ya, benar. penguat ya. Iya, betul. Nah, kalau Mas Nazrul seperti apa nih? Pasti Sobat Mir penasaran. Oke, bagi saya sendiri itu peran keluarga itu menurut saya support system yang paling utama. Apalagi kita sebagai mahasiswa banyak kegiatan, banyak mengikuti acara, perkuliahan juga mungkin padat, banyak tugas, dan support orang tua itu sangat dibutuhkan banget sebagai mahasiswa. Berarti support orang tua itu sangat dibutuhkan Iya, sekali ya. iya. Oke, di sini kan ada Bu Desi nih. Bu Desi sudah punya pengalaman sebagai orang tua nih. Ya. Nah, mungkin ada tips supaya kita tetap kuat walaupun kurang dukungan dari orang tua, Ibu. Oke. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan teman-teman gitu ya, bahwa kalau keluarga ini itu adalah supporting system pertama nih. Iya. Ya, tempat kita belajar kasih sayang. Oke, maka tentunya akan beruntung sekali ketika teman-teman memiliki keluarga yang terus support. Karena punya rumah untuk kembali ya. Iya, betul. Rumah itu nggak sekedar bangunan ya teman-teman. Iya. Ya. Oke, jadi tadi yang diinginkan adalah bagaimana Ketika ada Sobat Peer di luar sana, Bu, yang mungkin kurang dukungan dari keluarga. Oke, untuk Sobat Peer yang merasa bahwa sekarang kok aku nggak disupport sama keluargaku, atau kenapa sih orang lain bisa dapatin keluarga yang hangat, kok keluarga saya suam-suam kuku aja nggak hangat gitu ya. Baik, nah
ketika kita memang merasa belum mendapatkan support dari keluarga, maka kalau belajar dari pengalaman adik-adik remaja nih, biasanya adalah kami minta untuk coba kenali dulu yuk pola-pola bahasa cinta dari keluargamu itu seperti apa. Oke. Nah, karena khawatirnya nih bapak punya bahasa cinta yang biasanya irit bicara, tapi iya, biasanya iya. aksi. Iya, benar. Yang ibu bahasa cintanya adalah banyak berbicara. Bicara. Nah, kita menangkapnya itu bukan sebagai suatu support, padahal bagi beliau itu adalah support. Iya. Maka kita kenali dulu Iya. Oke. keluarga kita seperti apa. Tapi kalau memang keluarga kita nggak bisa berperan sebagai supporting system, kita bikin supporting system di sekitar kita dengan sahabat-sahabat kita. Oke. Oke. Nah, itu tips dari Bu Desi nih. Nah, sekarang Mas dan Mbak, pandangan tentang keluarga ideal itu seperti apa sih? Pasti kan sebagai anak muda, sebagai remaja nih, pasti punya pandangan keluarga yang ideal itu seperti apa? Iya, keluarga ideal menurut pandangan saya sendiri yaitu sama seperti tadi, support system yang pertama. Kemudian ketika kita sebagai anak itu bercerita atau berkeluh kesah gimana kesulitan kita, itu kita cuman sekedar cerita aja, tapi ada respon, ada feedback yang memungkinkan untuk menguatkan kita untuk terus semangat gitu. Oke, berarti pandangan keluarga ideal itu ketika ada feedback agar kita tetap semangat gitu Iya. ya Mas berarti. Nah, dari Mbak Fitri bagaimana nih pandangan ideal Mbak Fitri tentang keluarga? Kalau bagi saya, pandangan keluarga ideal itu keluarga yang saling terbuka dan komunikasinya bagus, terutama yang saling menghargai meski pendapat kita berbeda. Oke, berarti saling menghargai antar sesama gitu Iya, ya Mbak, benar. walaupun pendapatnya berbeda-beda gitu Iya, ya. benar. Oke, dari Mas Nazril sendiri nih, mungkin sempat ada perbedaan pendapat dengan keluarga atau tidak? Sering juga. Oh sering Iya. ya, oke. Nah, cara Mas Nazril menyikapi ketika ada perbedaan pendapat dengan keluarga itu bagaimana Mas? Oke. Cara saya untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut, kita coba diskusi lagi, kita mencari plus minusnya lah. Setiap pendapat kan pasti ada plus minus, kita diskusikan bareng-bareng, kita ambil yang terbaik buat semuanya gitu. Oke, berarti berdiskusi ya, Iya. seperti yang Mbak Fitri katakan tadi, ada komunikasi yang baik antar keluarga Iya, gitu benar. ya. Oke, sekarang kita beralih ke Bu Desi nih. Nah, tadi kan ada sudut pandang ideal keluarga dari narasumber seperti apa. Nah, mungkin ada nih Bu, dari kacamata psikologi, sudut pandang ideal keluarga itu seperti apa? Oke, keluarga yang ideal gitu ya. Iya. Keluarga yang ideal ini adalah keluarga yang masing-masing person di dalamnya, baik itu ayah, ibu, dan atau anak bila ada, mereka bisa menjalankan peran, Oke, menjalankan peran. ya, menjalankan peran maupun tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Itu saja dulu. Itu adalah ketika itu bisa terlaksana, kemudian dilandasi dengan cinta kasih, landasan agama, dan juga landasan-landasan yang memang kesepakatan di keluarga itu, saya rasa itu bisa menjadi sebuah keluarga yang ideal. Oke. Tapi yang kita garis bawahi gitu ya, di masyarakat untuk mencapai keluarga ideal, rasanya kadang-kadang kemudian mereka berpikir bahwa keluargaku nggak ideal, keluargaku nggak ideal. Semua berpatokan, apalagi sekarang era medsos ya. Iya. Iya, benar. Nah, era medsos, keluargaku nggak seperti keluarga Atta Halilintar gitu kan ya. Atau nggak seperti keluarga si A, si B, si C Iya. gitu, punya standar sendiri. Nah, coba aja kita kembali lagi keluarga ideal. Bisakah masing-masing anggota keluarga kita menjalankan tanggung jawab kita? Itu aja itu sudah cukup. Jadi nggak harus jadi keluarga cemara. Keluarga pinus juga boleh. Oke, berarti setiap keluarga itu harus bisa menjalankan perannya masing-masing ya Bu. Iya, setiap anggota keluarga. Setiap anggota harapannya seperti itu ya Bu. Iya. Oke, nah sekarang kita simak pengalaman dari narasumber kita yuk. Ketika sedang bersama keluarga, yang dirasakan itu seperti apa? Kan sebagai anak muda nih, kadang kan pengennya sendiri walaupun dengan keluarga. Yang dirasakan ketika kumpul keluarga itu gimana sih Mas dan Mbak?
Rasanya sangat senang sekali, apalagi kita kayak pergi jalan-jalan bareng keluarga, apalagi kan saya anak tunggal ya Kak. Oke. Jadi kayak satu-satunya gitu. Oke, berarti senang ya ketika Iya. kumpul bersama keluarga Iya ya. benar. Oke, yang dirasakan Mas Nazril apakah sama? Ya sama, senang, bahagia soalnya waktu saya itu habis di perkuliahan. Misal saya berangkat pagi, pulang malam, terus sampai rumah cuman mandi, makan, sholat, tidur gitu. Oke. Ketika ada waktu buat keluarga itu rasanya senang, bahagia. Ini kesempatan yang bagus, jangan sampai kita sia-siakan. Oke, berarti ketika kumpul bersama keluarga itu yang dirasakan senang ya. Iya. Karena momen-momen seperti itu tidak akan terulang lagi Betul, gitu ya. iya. Dan terulang pun mungkin tidak sama momennya gitu Rasanya ya mungkin Mas dan beda, Mbak. iya. Oke. Nah, sekarang pernahkah dalam keluarga kan pasti ada suatu hal ketika merayakan sesuatu, Iya. seperti pada perayaan atau merayakan ulang tahun atau apapun itu. Nah, pernah nggak sih ketika sedang merayakan sesuatu itu keluarga malah fokus dengan HP-nya masing-masing? Di keluarga saya pernah dan nggak jarang juga, dan saya juga kadang juga ikutan main HP sendiri Oke. gitu. Dan saya rasa kok kita biasanya itu makan di luar itu bisa tanpa handphone, tapi ketika kita cuma pesan minum, pesan jajan, itu malah seringnya ngabisin waktu buat handphone. Dan itu saya sadar kok keluar cuman diem-diem aja gitu. Oke. Terus saya coba membuka topik obrolan yang mungkin sekiranya orang tua saya itu tertarik gitu buat merespon apa yang sedang saya obrolin, apa yang sedang saya bicarakan gitu. Oke, berarti kayak membuka topik obrolan gitu ya, Iya. Mas. Ya. Nah, sebagai anak muda biasanya yang diobrolkan apa sih dengan orang tua? Kalau saya sendiri kadang, Pak, mau beli apa ya? Aku sesok pengen beli ini. Yo nabung sih, mungkin apa ya? Yang sekiranya dunia orang tua sama dunia kita kan berbeda. Iya. Seenggaknya itu nggak berbeda jauh gitu loh. Oke. Jadi ketika kita ngobrol masih bisa nyambung gitu. Oke, nah dari Mbak Fitri sendiri nih, apakah pernah mengalami ketika kumpul dalam keluarga itu masing-masing pada main HP, Mbak? Bukan ke pernah sih Kak, lebih ke sering. Oke. Sama saja sih, sama kayak Masnya, yaitu dengan memancing obrolan gitu. Ya seperti kayak kita nyari sesuatu gitu, minta pendapat menurut orang tua bagaimana gitu. Oke, berarti kurang lebih sama ya Iya, dengan iya. Mas Nazril ya, mencari topik obrolan seperti itu ya. Iya. Oke, nah sekarang pastinya dalam keluarga ada momen-momen yang kurang berkesan atau yang paling berkesan. Nah, mungkin bisa cerita nih dengan Sobat Pir di luar sana. Adakah momen yang berkesan ketika kumpul bersama keluarga? Mungkin bisa dari Mas Nazril terlebih dahulu. Oke, saya sebenarnya sederhana, cukup kumpul di rumah, di ruang tamu, menikmati masakan mama saya sendiri gitu. Menurut saya itu paling berkesan karena kita nggak perlu effort buat dandan, buat ngeluarin bensin buat Oke. di luar gitu. Di rumah ngobrol, cerita, bercanda, itu menurut saya sudah bahagia buat saya. Oke, berarti kurang lebihnya quality time dengan Iya, keluarga betul, gitu quality ya, time, Mas. iya. Oke, nah dari Mbak Fitri gimana nih? Keluarga yang paling berkesan itu ketika keluarga saya masih utuh ya Mbak. Oke. Soalnya kan orang tua udah berpisah. Jadi kita itu nggak pernah yang namanya kayak quality time gitu bersama keluarga. Mulai dari terakhir itu waktu SD sampai sekarang. Dan cuma waktu SMP itu kayak berusaha saya menyempatkan untuk orang tua saya bertemu bagaimanapun itu agar bisa ini main bareng Oke. gitu. Berarti ketika orang tua sedang kumpul gitu ya, Mbak. Iya. Senang ya Mbak Iya. rasanya ya. Oke. Nah, berarti Mas Nazril dan Mbak Fitri itu senang ketika ada quality time dengan Iya. keluarga Iya ya. benar. Nah, ngomong-ngomong soal quality time dengan keluarga nih. Ada buku dengan judul Secrets of Strong Families oleh Nick Steinert and John DeFriend. Ada 6 kualitas keluarga kuat nih Mas dan Mbak. Yang pertama ada komitmen.
anggota keluarga memiliki rasa loyalitas yang tinggi, yaitu mendedikasikan waktu, energi, dan melihat keluarga sebagai prioritas utama. Lalu ada mengapresiasi dan kasih sayang, yaitu tidak ragu untuk saling memuji, berterima kasih, dan menunjukkan rasa kasih sayang, karena hal itu bisa merasa keluarga itu lebih dihargai. Dan yang ketiga ada komunikasi yang positif, seperti yang Mbak Fitri katakan tadi, kalau komunikasi itu penting ya Mbak. Iya. Nah, berbicara secara terbuka dan jujur, serta sebagai pendengar yang baik untuk keluarga. Lalu yang keempat ada waktu bersama yang berkualitas atau quality time. Seperti yang Mas Nazril katakan tadi, kalau waktu yang berkualitas bersama keluarga itu bisa membuat bahagia ya Mas. Nah, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama keluarga. Nah, yang kelima ada kesejahteraan spiritual, yaitu memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang sama yang menjadi panduan moral bagi keluarga. Dan yang keenam ada kemampuan mengatasi stres dan krisis, yaitu ketika keluarga sedang menghadapi kesulitan, keluarga akan bersatu dan bersama-sama mencari solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Nah, itu kan tadi pandangan keluarga kuat dari buku Secrets of Strong Families oleh Nick Stinnett and John DeFry. Nah, sekarang dari sudut pandang psikologi nih Bu, keluarga yang kuat itu keluarga yang seperti apa Bu? Baik, jika kita melihatnya gitu ya, kita punya acuan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu ya, mengenai keluarga, maupun BKKBN juga punya nih tentang keluarga. Nah, keluarga yang berkualitas, kita lebih menyebutnya sekarang keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas ini adalah keluarga yang bisa tadi menjalankan tugas-tugasnya, kemudian juga bisa menjadi pengayom, tempat untuk kasih sayang, tempat untuk belajar gitu ya. Yang ketika dia mengalami kesulitan, keluarga yang mengalami kesulitan, dia bisa bersama-sama bangkit kembali untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai sebuah keluarga. Jadi kita nggak tutup mata gitu ya, bahwa di keluarga itu pasti ada tantangannya. Jadi seperti tantangan dalam keluarga Mbak Fitri gitu ya, ada tantangan keluarga Mbak Fitri. Ketika orang tua Mbak Fitri pun memutuskan bahwa tidak lagi bersama, tapi mereka juga punya komitmen kan, bahwa tidak lagi bersama adalah ayah dan ibu. Tapi tidak ada yang namanya kemudian mantan ayah, mantan ibu gitu ya. Nah, maka hal yang kesulitan yang pernah dilalui keluarga Mbak Fitri itu ada, nampak jelas gitu ya. Tapi bagaimana setelah kesulitan ini diselesaikan, keluarga ini tetap bisa berjalan. Ya, masing-masing tetap bisa berjalan, melanjutkan kehidupannya dengan tetap mengoptimalkan potensi yang ada pada keluarga. Nah, ini adalah keluarga-keluarga yang berkualitas. Ada hal yang menarik loh Mbak Risma ya, dari tadi disampaikan oleh Mas Nazril maupun Mbak Fitri ya, tentang bahwa ternyata ketika teman-teman ini sudah mulai dewasa gitu ya, sudah remaja dan dewasa, teman-teman mulai menyadari bahwa kebahagiaan keluarga itu tidak hanya masalah kedua orang tua aja, bapak dan ibu. Tadi kan nyampein kan, kalau pas bapak ibu lagi sibuk sendiri, ya saya akan memancing obrolan yang nyambung gitu ya, yang klik, yang tema. Bapak sukanya temanya mobil, Mas Masil bukanya punya obrolan mobil. Ya, kemudian kalau Mbak Fitri tahu kalau bapak ibunya senang nih kalau dimintai saran, maka Mbak Fitri membuka lewat saran. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu juga berkontribusi pada kebahagiaan keluarga. Ya, apalagi ketika ini sudah remaja maupun sudah dewasa. Kesadaran itu makin kuat, maka keluarga tidak hanya bicara tentang ayah dan ibu, tapi juga bagaimana anak berperan. Nah, berarti kebahagiaan keluarga itu bukan ditentukan dari orang tua saja ya Bu, dari anak juga ya Bu. Karena keluarga kan isinya ayah, ibu, dan atau anak bila ada, maka semua
anggota keluarga ini akan berkontribusi pada kebahagiaan keluarga. Berkontribusi pada perannya masing-masing seperti itu Betul, ya Bu? iya. Oke, luar biasa sekali nih Sobat Pir. Nah, pastinya Sobat Pir sudah memiliki pandangan keluarga ideal itu seperti apa kan? Lalu, keluarga yang kuat itu seperti apa? Nah, sekarang tadi kan narasumber kita sudah berbagi pengalaman yang menyenangkan. Nah, pastinya dalam keluarga itu tidak selalu tentang kebahagiaan. Pasti ada di mana kalanya masa-masa yang kurang menyenangkan ya Mas dan Iya. Mbak. Mungkin ada nggak sih Mas Mbak pengalaman yang kurang menyenangkan dalam keluarga? Ada, kebetulan ada, terutama akhir-akhir ini karena saya di Hima ke banyak acara di weekend. Oke. Dan ketika saya itu berpamitan, Mah izin ya aku mau ke kampus ada kegiatan ini, minggu-minggu libur-libur kok kegiatan terus. Nah gitu, rasanya itu nggak tenang gitu selama perjalanan, bahkan selama acara. Jadi gimana ya, tadi support itu sangat penting. Oke. Ketika ada omongan seperti itu, saya langsung mikir, waduh, ini gimana ya? Enaknya itu gimana antara saya dan mama saya. Tapi ketika saya ngikutin ke orang tua, teman-teman saya, tanggung jawab saya Dima bagaimana gitu. Jadi biar sama-sama enak, saya menerima dulu lah. Saya terima, saya sabar, saya berangkat, saya menyelesaikan tanggung jawab saya. Terus besoknya saya ngobrol ke orang tua saya, kalau aku berpamitan ada acara, cukup bilang iya, hati-hati di jalan gitu. Itu sudah bikin saya ngerasa kalau saya itu disupport gitu loh. Oke. Jadi selama perjalanan, selama acara itu saya enjoy, saya tenang. Oke, berarti komunikasi yang baik ya Mas agar tidak terjadi miskomunikasi ya. Iya. Oke. Nah, saya mengerti nih perasaan Mas Nazril pastinya ketika kita sedang ada kesibukan di luar dan keluarga kurang mensupport itu kita rasanya nggak enak Nggak ya enak, Mas. iya. Beda lagi kalau kita disupport dengan orang tua sebagai hati-hati ya nanti pulangnya seperti itu pasti lebih tenang. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang dari Mbak Fitri seperti apa nih? Apakah ada pengalaman yang kurang menyenangkan ketika bersama dalam keluarga? Ada sih Kak, kebetulan pas ketika orang tua saya berantem tapi di depan saya gitu loh. Oke. Nah itu saya mau nggak mau kan harus menerima ya. Terus habis itu ketika semuanya udah reda baru kayak saya tanyakan, kok bisa berantem nih gara-gara apa gitu. Oke. Berarti ketika orang tua sedang berantem itu membekas ya? Iya, terutama pas masalah kayak kamu harus milih antara mama kamu atau ayah kamu gitu. Oke. Berarti sampai sekarang masih ingat ya Mbak? Iya. Oke. Nah, ketika dalam masa-masa seperti itu, yang dirasakan Mbak Fitri seperti apa nih? Tentunya sedih tapi ya nggak mau harus menerima. Terus seiring berjalannya waktu ya udah kita baik-baik aja gitu. Soalnya komunikasinya juga bagus kebetulan, nggak ada konflik sedikit pun. Oke, berarti walaupun keluarga sudah tidak utuh, tapi komunikasinya tetap baik ya. Iya, benar. Nah, oke. Nah, ini ada dua sudut pandang nih Sobat Tir. Ada dari keluarga yang cemara dan ada dari keluarga yang kurang utuh. Nah, kira-kira cara yang Mas Mbak lakukan agar tetap kuat bagaimana walaupun semisal kita jauh dalam keluarga? Mungkin bisa Mbak Fitri terlebih dahulu nih. Mungkin kita dengan cara mencari support system ya Kak, terutama meski orang tua nggak terlalu mensupport kita, mungkin kita mencari dengan teman atau kerabat sekos gitu, agar Oke. kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Oke, berarti support system dari temanku juga penting ya Mbak? Iya penting. Oke, nah kalau Mas Nazril sendiri bagaimana nih? Nah, oke, untuk saya sendiri itu ketika di rumah kondisinya kurang baik-baik saja, itu saya larinya ke teman. Oke, larinya ke temen. Ya, ke teman. Kebetulan kan di Hima itu ada istilah lah, ibaratnya pengetahuan di Hima itu mengutamakan kekeluargaan. Rasanya itu seperti keluarga sendiri, bukan kayak teman. Dan di situ saya biasanya itu kuliah. Setelah kuliah itu kumpul dulu, Oke. kumpul sama teman-teman Hima. Ngobrol, sharing-sharing, meskipun
ketika saya cerita di ejek lah, alah ngono tok we kok. Seenggaknya itu saya didengar. Terus kan nanti setelah itu kan nanti ada teman-teman yang lain untuk apa ya, merespon lah gimana cara biar suasana itu kita sama-sama senang, sama-sama happy gitu. Jadi support yang saya dapat ketika tidak dapat support dari orang tua yaitu ke teman-teman saya. Oke, berarti Mas Nazril ini tipe orang yang banyak teman ya Mas? Iya. Berarti Mas Nazril tuh suka bergaul. Betul. Oke, nah berarti dari Mas dan Mbak tadi itu teman-teman juga penting ya untuk Penting support banget. ya. Iya, betul. Oke, karena teman-teman juga bisa menguatkan ya. Iya. Oke. Dan tentunya Sobat Peer di luar sana tidak boleh merasa sendiri ya, walaupun kurang dukungan dari keluarga. Nah, selanjutnya nih, apakah dari Mas dan Mbak ada tips untuk Sobat Peer di luar sana yang mungkin minim dukungan dari keluarga? Oke, untuk dari saya sendiri, mungkin teman-teman ketika jauh dari keluarga, jauh dari teman, mungkin bisa cobalah mendekat ke teman. Kita mahasiswa biasanya itu punya circle gitu, punya perkumpulan sendiri-sendiri. Coba sempetin untuk nongkrong, sharing-sharing. Jadi kita itu jadi apa ya? Kita jadi nggak ngerasa sendiri gitu loh. Jadi ketika kita sedih, kita ada teman yang menguatkan kita. Jadi untuk kita tetap semangat, ya itu menurut saya ya dari teman gitu. Oke, berarti walaupun kita sedih, tapi tetap ada teman yang menguatkan ya. Oke, nah kalau dari Mbak Fitri bagaimana nih? Apakah ada tips untuk Sobat Peer di luar sana? Sebenarnya sama kayak Masnya ya Mbak, untuk tipsnya yaitu dengan cara kita ke teman gitu, mencari support atau bagaimanapun itu. Oke, mencari support system dari teman nih. Nah, di luar sana mungkin kan masih banyak keluarga yang mungkin ada kekerasan di dalamnya. Nah, kira-kira dari Bu Desi nih, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin dalam keluarganya masih ada kekerasan atau dari orang tuanya yang kurang mendukung, itu bagaimana Bu agar kita tetap kuat dalam jalan kehidupan? Oke ya, tentunya nggak nyaman ya teman-teman ya ketika kita tidak mendapatkan keluarga yang bisa kita ajakin sharing, kita jadi tempat pulang kita yang mau mendengarkan kita. Memang teman-teman ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih di dalam hidup, termasuk adalah kita mau lahir di keluarga seperti apa. Betul ya? Iya. Ya. Kita nggak bisa bilang nih, aku kok nggak dilahirin di keluarga ini aja sih, kenapa harus di keluargaku? Padahal keluargaku kan seperti ini. Baik, tentunya ketika seiring berjalannya waktu, teman-teman sudah semakin mendewasa, sudah bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu itu yang kejadian itu tanpa tujuan, tanpa maksud. Ya, kita berada di keluarga itu untuk saling belajar. Apa yang bisa saya pelajari dari keluarga saya? Ketika kita tahu bahwa keluarga kita ini seringkali gitu ya melakukan kekerasan, entah itu fisik, entah itu dari ucapan gitu ya, ataupun bahkan dari hal-hal yang lain yang bikin kita nggak nyaman, kita kenali dulu sebenarnya sumber ini ada di mana sih, sumbernya apa. Oke, teman-teman sekarang kuliah ada kurikulumnya kan? Iya Bu, ada kurikulumnya, ada pelajarannya nih. Nah, kita sebagai orang tua, kami gitu ya, calon. Ketika sekarang dia baru jadi calon orang tua, sudah ada belum sekolahnya untuk jadi orang tua? Sudah ada kurikulumnya belum? Belum ada. Tapi nanti ketika teman-teman menikah, jadi satu pasangan, teman-teman sudah kemudian menjadi keluarga. Ketika teman-teman menjadi punya keturunan, maka teman-teman menjadi orang tua. Dan di kuliah kita nggak belajar untuk bagaimana menjadi orang tua. Nah, kita lihat lagi, kalau sekarang Gen Z sekarang, Gen Alpha sekarang, sarana untuk belajar banyak kan ya? Banyak Ibu, terutama dari media sosial gitu ya. Ya, kayak podcast ini juga untuk sarana belajar, media sosial tadi dan juga tempat lainnya. Akses untuk belajar menjadi orang tua itu lebih terbuka. Tapi bagaimana dengan keluarga kita dulu, bapak ibu kita lah. Mungkin kalau mau ikut belajar gitu ya, kalau nggak dari baca buku aja,
atau mungkin ikut parenting yang bisa jadi dulu masih banyak yang berbayarnya dibandingkan tidak berbayar Oke, gitu ya. iya Bu. Nah, akses mereka untuk mendapatkan informasi mengenai pengasuhan itu sedikit. Tapi ini bukan berarti nggak bisa dijadikan pembenar juga bahwa orang tua kemudian berarti orang tua yang gen milenial salah kalau mereka melakukan kekerasan, enggak. Oke. Cuma kita coba melihat bahwa bisa jadi orang tua saya ini akses belajar untuk menjadi orang tuanya ataupun keluarga nggak banyak. Sehingga bekal untuk menjadi orang tua hanya mengandalkan pengalaman ketika beliau-beliau menjadi anak. Aku dibesarkan oleh kakek nenek, ya, aku dibesarkan orang tuaku, gitu ya, dalam artian kakek nenek kalian dengan cara seperti ini, dan berhasil kok jadi aku yang kayak gini. Berarti aku akan melakukan hal yang sama pada anak-anakku. Oke. Iya Bu. Termasuk kekerasan itu. Dulu pakai cara VOC, gitu ya, aku berhasil nih. VOC. Ya, maka sekarang aku pakai cara VOC juga dengan anakku. Ya, bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan beliau ataupun keterbatasan pendidikan. Bahkan stres yang dialami oleh orang tua itu berkontribusi besar kekerasan. Orang tua punya peran harus menafkahi, harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu stres besar juga. Nah, keterbatasan pengetahuan, kemudian keterbatasan keterampilan menyelesaikan stres orang tua, itu sumber kekerasan dalam keluarga. Itu yang paling utamanya. Maka kalau kita jadi anak gimana nih? Merana banget ya aku besar di keluarga ini gitu ya. Bisa loh teman-teman punya perasaan itu. Bisa diterima, bisa dipahami kok. Siapa sih yang mau gitu ya. Nah, nanti ini belajar dari apa yang kami layani ya, baik di BPKPT maupun di Pusat Pembelajaran Keluarga. Kami menemukan bahwa ketika seperti itu teman-teman tadi setelah mengetahui, teman-teman boleh punya pilihan. Bahwa kekerasan ini nanti stop ya di aku aja ya. Oh iya, Aku sudah ngerasain VOC-nya orang tua aku nih. Nggak nyaman gitu ya. Bahkan aku pun ketika mencari ruang aman harus ke teman-teman. Tadi kan cari support system ke teman-teman atau keluarga yang lain. Nah kayak kalau gitu niatkan stop di kalian. Nah kalau nggak dapat support dari keluarga, tadi sudah ada solusi ya dari teman-teman ya. Itu cara yang oke. Jangan lupa kenalin teman-teman kalian ke orang tua. Kenapa nih Bu harus kenalin? Kenapa kok harus kenalin teman-temannya nih? Misalnya Mbak Rismaya nih pastinya udah pernah nyepil ke orang tua gitu ya, ngajakin gitu. Aku punya temen nih Alde, aku punya teman Deswia, aku punya teman yang lain lagi Ana dan teman-teman gitu. Kenapa sih satu orang tua jadi tahu? Kalau misalnya aku nggak bisa komunikasi langsung dengan anakku, aku bisa lewat siapa? Jadi seperti itu. Ya, karena remaja lebih mau mendengarkan siapa? Teman-temannya dibandingkan orang tuanya. Itu bisa jadi cara jembatan untuk komunikasi. Yang kedua, orang tua juga lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Aku tahu anakku sedang dengan siapa. Ya, kemudian yang ketiga lagi, orang tua juga tahu bahwa bisa memprediksi lah, memperkirakan kok teman-teman anakku seperti ini, kira-kira nanti anakku akan bagaimana nih. Ya, jadi yuk kenalin. Adik-adik kenalin deh ke orang tua. Minimal kalaupun orang tua aku nggak mau tahu kok aku berteman dengan siapa. Sebut aja nama. Kalau orang tua tidak bisa memberikan ruang nyaman, teman-teman yang menginformasikan, saya sekarang berteman dengan siapa. Bahkan teman-teman juga bisa loh memberikan ruang nyaman ke orang tua. Ruang Sekali nyaman lagi ke ya, orang tua. Kita tidak hanya ketika sudah dewasa, kita tidak hanya berharap orang tua memberikan ruang nyaman ke kita, tapi kita pun juga memberikan ruang nyaman ke orang tua. Tapi Bu, kalau remaja sekarang itu kadang itu merasa gengsi Bu dengan orang tua. Iya. Cara mengatasinya itu gimana sih Bu agar kami yang anak muda itu nggak gengsi ketika Ngerasain cerita? gengsi juga nggak? Iya. Gengsinya kayak apa kalau kalian? Takut bercerita, terus kayak, nah kalau dari saya ya Bu, takut bercerita kalau nanti diajakin apa gimana? Nanti dicie-ciein gitu ya. Mending diem. Oke, mending diem. Kalau adik-adik? Maaf dan terima kasih itu di batin tuh udah aja, tapi nggak nyampe gitu. Oke. Kalau gitu, orang tua pergi bilang hati-hati aja kayak apa sih Bu, kayak ih ngapain sih aku harus ini? Padahal kalian juga pengen ya diketahui ya. Padahal juga berharap ya. Oke, yuk kita mulai buka diri kita bahwa sekali lagi kebahagiaan itu kan tadi anggota keluarga tidak hanya orang tua, tapi kita juga berkontribusi ke kebahagiaan orang tua, kebahagiaan keluarga.
aku gengsi nih. Oke, gengsinya apa sih? Oh, takut dinilai sok perhatian, takut dinilai alah gitu aja. Ih, cie suka ya sama yang gitu Gengsinya ya. lebih besar, Ibu. Gengsinya lebih besar. Kita turunkan dulu. Oke, kira-kira kalau aku nggak nyampein, aku kehilangan momen apa ya? Aku akan kehilangan momen apa ketika aku nggak menyampaikan hati-hati ya Bu di jalan gitu ya. Oke. Atau aku nggak mengatakan terima kasih ya. Kayaknya kan ini sama nih. Aku punya harapan, pasti orang tua aku punya harapan. Ngilangin gengsinya, yuk sama. Kita bercermin. Aku punya kebutuhan apa, berarti orang lain juga punya kebutuhan itu pada diriku. Oke. Termasuk orang tua gitu ya. Berarti kita harus menempatkan diri kita ya Bu. Kita pengen apa, kita juga harus melakukan itu dengan orang tua. Iya, dan ketahuilah waktu teman-teman, para remaja ini, para dewasa awal ini untuk bersama orang tua tinggal sedikit. Kenapa Bu? Setelah ini teman-teman akan melanjutkan tugas perkembangan teman-teman kan? Iya. Nah, habis ini akan lulus, akan bekerja, akan berkeluarga. Udah tinggal hitungan jari aja di tahun itu untuk bareng sama keluarga. Manfaatin waktu sebaik-baiknya. Mau itu tadi ya, itu keluarga cemara, keluarga pinus, keluarga kaktus, gitu. Ya, ataupun keluarga yang lain lah ya. Manfaatkan waktu kita yang terbatas. Ya, buat core memory yang oke dengan keluarga. Oke. Mengesampingkan rasa gengsi ya Bu. Dapat apa sih dari gengsi? Iya, ya boleh dah kita buat rasa gengsi sebagai ABG, sebagai dewasa. Boleh agak ditipis-tipiskan gitu. Kalau nggak bisa dengan ucapan, dengan tindakan lah. Oke. Nah Sobat Pir, itu tips dari Bu Desi nih. Kalau kita gengsi dengan orang tua, kita tidak bisa mengungkapkan, kita mungkin bisa melakukannya dengan tindakan gitu ya Bu. Bikinin teh anget lah ya ke bapak atau ibu, itu juga udah love language kalian kan. Oke. Nah bisa dicontoh nih Sobat Pir di rumah. Nah sekarang, dua narasumber kita kali ini pastinya nanti kan akan berkeluarga dan akan menikah nih. Nah, kira-kira Mas dan Mbak sudah punya pandangan keluarga impian nggak sih seperti apa nantinya? Semisal, kalau nanti saya menikah, saya akan seperti ini, saya akan membangun keluarga ini. Pastinya jiwa-jiwa anak muda kan sudah punya ya, apalagi kalau sudah punya pasangan ya. Oke, nah mungkin bisa bercerita nih dengan Sobat Pir di rumah. Ya baik, untuk saya sendiri yang pasti nantinya mungkin insya Allah bisa saling support, saling membantu, support dalam arti demi kebaikan bersama gitu. Terus saling setia, terus juga seperti yang Bu Desi bilang tadi berperan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu nanti. Gitu sih. Oke, berarti saling setia gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Fitri bagaimana nih? Terutama soalnya kan latar belakang saya seperti itu ya Kak. Terutama yaitu pengen keluarga yang cemara, yang nggak ada sedikit pun konflik atau apa gitu. Jadi kayak anak-anak kita ntar itu bisa merasakan kehangatan keluarga kita. Biar yang dulu, yang sekarang harus yang sekarang. Oke. Nah, dari impian Mas Nazrul dan Mbak Fitri tadi, kira-kira yang bisa dilakukan apa sih untuk mewujudkan itu? Mungkin dari Mas Nazrul terlebih dahulu nih. Ya apa ya? Untuk itu mempersiapkan diri sendiri terlebih dahulu lah untuk gimana ya? Istilahnya itu saya dengar itu mapan. Oh, oke. Sebagai laki-laki ya, tanggung jawabnya lebih besar gitu ya, Mas. Ya, oke, jadi harus menyiapkan diri ya, Mas. Ya. Oke. Kalau dari Mbak Fitri, apakah ada persiapan untuk mewujudkan keluarga yang diimpikan? Sebenarnya sama kayak Mas Najri, yaitu kayak kita harus sukses terlebih dahulu, baru kita memilih keluarga yang seperti apa yang kedepannya gitu. Oke, lalu nanti Mas Nazril dan Mbak Fitri ini kira-kira ketika sudah berkeluarga pastinya nanti kan tidak akan bahagia terus, pasti akan ada permasalahan. Kira-kira supaya bisa survive dengan keadaan itu bagaimana? Ya kita melakukan ibaratnya itu evaluasi buat keluarga gitu.
Jadi kita obrolin mungkin dari dua sudut pandang yang berbeda itu terjadinya konflik. Jadi kita obrolin, kita diskusi, kita mau ambil langkah gimana buat kedepannya gitu. Oke, berarti mengevaluasi diri itu ya, mau mengambil langkah apa untuk ke depan gitu ya Mas. Oke, kalau dari Mbak Fitri bagaimana? Kalau dari saya, terutama kita evaluasi diri sendiri dulu, baru kita evaluasi ke keluarga, seperti itu. Oke, mengevaluasi diri sendiri dulu, baru ke keluarga Iya. gitu ya Mbak. Oke, lalu adakah tips and trick nih untuk Sobat Bir di luar sana terkait dukungan keluarga ketika kita tidak mendapatkan dukungan keluarga, tips and triknya itu bagaimana nih? Oke, mungkin teman-teman peer di luar sana yang ngerasa kurang dukungan dari keluarga bisa coba membuka hati, membuka perasaan untuk lebih dekat ke teman-teman gitu, karena teman-teman itu juga salah satu support yang membantu kita untuk terus semangat untuk kita melanjutkan hidup gitu. Oke, penyemangat untuk melanjutkan hidup gitu ya. Lalu dari Mbak Fitri bagaimana nih? Sama sih Kak, sebenarnya yaitu kita harus terbuka terhadap teman atau teman yang paling dekat gitu, kayak cerita masalah biar dia tahu, terus kita jadi dapat solusi, terus dia bantu kita mensupport gitu. Oke, nah kira-kira adakah harapan dari Mas dan Mbak untuk keluarga di luar sana pada masa sekarang dan yang akan datang? Oke, untuk keluarga ya, pertahankan yang sudah baik dan terus menjaga keharmonisan di keluarga itu. Ini sudut pandang saya sebagai keluarga Cemara ya. Oke. Oh, gila, kalau gimana. Dan untuk kedepannya mungkin bisa mewujudkan lah tujuan-tujuan yang mungkin belum bisa terwujud, mungkin kehalang kebutuhan-kebutuhan yang harus dikalahkan, ibaratnya harus di kebutuhan ini dulu, itu mungkin bisa besok lagi, mungkin kedepannya bisa segera terwujud. Oke, nah berarti Mas Nazril berharap tujuan yang diimpikan keluarga itu bisa terwujud ya Mas. Oke, dari Mbak Fitri sendiri bagaimana nih? Terutama kan saya dari keluarga yang tidak utuh ya Mbak, intinya buat teman-teman yang di sana tetap semangat dan jangan menyerah, gitu aja sih. Oke, tetap semangat dan jangan menyerah gitu ya. Oke, nah dari Bu Desi nih, kira-kira apakah ada tips atau ada penguat untuk Sobat Pir di luar sana Bu? Baik. Tidak semua keluarga itu nantinya akan utuh selamanya ya teman-teman. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, entah itu nanti kehilangan anggota keluarga karena meninggal ataupun nanti kehilangan keluarga karena berpisah, dan ini pastinya menjadi trigger terbesar yang akan mempengaruhi lah stabilitas keluarga ya. Apapun background teman-teman, keluarga teman-teman, jangan menjadi penghalang bahwa besok teman-teman nggak bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Oke. Ya, aku kan dari keluarga yang tidak utuh karena berpisah. Nanti siapa nih yang bisa menerimaku? Tidak perlu berkecil hati, teman-teman. Semakin bertambah usia kita semakin memiliki pemahaman bahwa mempertahankan sebuah keluarga memang perlu effort yang besar, perlu usaha yang besar. Ya, nah yang kita lakukan adalah tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, persiapkan diri sebaik-baiknya untuk siap masuk ke pernikahan. Karena pernikahan ini adalah ibadah terpanjang. Ya, ibadah terpanjang manusia. Kenapa disebut ibadah terpanjang? Karena masing-masing person di dalamnya akan belajar untuk memperbaiki diri. Sesuai dengan tuntunan agama dan keyakinan masing-masing gitu ya, akan memperbaiki diri. Seorang ibu nggak akan bisa mendidik anak ataupun mendidik pasangannya ketika dia belum mendidik dirinya. Seorang suami juga sama, dia harus mendidik dirinya dulu, baru dia akan bisa mendidik istri dan juga anaknya. Nah, semua akan belajar bersama. Dan keluarga ini adalah basic utama supaya kita bisa memutus rantai kekerasan. Kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi, gitu ya, itu juga biasanya ada kontribusi dari ketidakberfungsian keluarga.
Maupun tidak semua kemudian mengatakan bahwa berarti pelaku kekerasan itu keluarganya nggak baik, nggak juga. Biasanya ada kontribusi walaupun kecil itu ada gitu ya. Tapi ketika sudah dewasa tentunya harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga gitu ya. Nah, harapannya nanti teman-teman tetap mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga. Karena ini udah usia-usia teman-teman untuk mulai mengenal lawan jenis gitu ya, berelasi dengan lebih serius. Dan berkeluarga tidak hanya bicara tentang kesiapan finansial, tapi juga kesiapan pengetahuan kita, psikologis kita, rohani kita, itu juga menjadi satu. Termasuk literasi keuangan, itu juga sama nantinya, akan jadi satu. Nah, persiapkan diri nggak harus sudah sempurna, minimal kita sudah punya belajar basicnya dengan yang kita yakini. Inilah yang nanti akan bisa membentuk keluarga yang jauh lebih baik ke depannya. Untuk teman-teman yang menghindarkan keturunan kita dari kekerasan maupun dia menjadi pelaku kekerasan, karena korban kekerasan itu akan menjadi pelaku biasanya. Kalau dia merasa nanti one day dia menemukan yang membuat dia menjadi lebih berpower gitu ya, dia akan jadi pelaku. Nah, maka kita putus dari kualitas keluarga yang lebih terjaga. Kalau teman-teman nggak punya keluarga yang bisa diandalkan untuk backup nih ya, untuk backup, belajar untuk mencintai dirimu. Itu yang pertama. Apa yang terjadi pada keluargamu bukan berarti itu adalah seluruhnya kontribusi kesalahanmu. Misalnya keluarga Mbak Fitri berpisah gitu ya, pasti ada masanya Mbak Fitri waktu itu menyalahkan diri sendiri juga ya. Apa berpisahnya karena saya gitu ya? Enggak teman-teman, ketika orang sudah dewasa biasanya sudah punya keputusannya masing-masing. Ya, jadi persiapkan diri kita. Ketika kita nggak punya keluarga yang support, cintai diri teman-teman. Mulai memaafkan juga bahwa tidak semuanya itu adalah kesalahan teman-teman. Ya, apalagi biasanya teman-teman itu nanti kemudian jadi lebih menutup diri. Jadi nggak segampang itu untuk cerita aja ke teman, enggak. Cerita aja ini enggak. Belajar mencintai diri, kemudian belajar untuk mempercayai orang lain walaupun itu hanya satu aja dulu. Syukur-syukur kalau lebih. Nanti untuk berbagi, bukan langsung berbagi cerita, enggak. Minimal ada yang tahu lah kalau teman-teman nggak masuk kelas itu, ada yang tahu alasan teman-teman nggak masuk. Itu dulu aja. Nah, itu akan menjadi supporting system yang paling awal. Jadi nggak perlu juga punya muluk-muluk bahwa supporting system itu harus memenuhi kayak gini-gini loh. Dia harus selalu ada 24 jam. 24/7 kan? 24/7, kita bukan Circle K kan ya, bukan kayak 24 juga. Oke, nah kita realistis. Teman kita juga punya kehidupannya, kita juga punya kehidupan kita, jadi suportifnya itu mungkin bisa jadi nggak sebanyak yang diharapkan teman-teman, tapi itu adalah bentuk supportnya. Nah, itu nih tips dari Bu Desi, karena spesial di Hari Keluarga ini kita bekerja sama dengan tim pencegahan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Universitas PGRI Semarang ya Ibu. Jadi tadi Sobat Pir sudah mendengarkan nih, ketika dalam keluarga ada kekerasan itu sikapnya harus bagaimana, dan sebisa mungkin kita juga bisa memutus pola asuh yang VOC gitu ya Bu, parenting VOC kalau anak muda sekarang mengatakan. Nikita Willy versus Nikita siapa Mirsani? Aduh Ibu. Bener kan ya? Bener Bu. Oke, nah pembahasan kita terkait keluarga tadi kan kita sudah membahas tentang pandangan keluarga seperti apa, terus cara ketika dalam keluarga ada kekerasan itu bagaimana, cara menyikapinya bagaimana, lalu keluarga ideal itu seperti apa gitu ya Mas dan Mbak. Nah, pastinya Sobat Pir di luar sana pasti sudah ada gambaran, yang bisa diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada sepatah dua patah untuk penyemangat Sobat Pir di luar sana nih Mas Mbak. Oke, buat teman-teman Pir di luar sana, jika kalian merasa kurang beruntung di keluarga, coba membuka diri untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, coba berteman dengan teman-teman terdekat kita, dan buat teman-teman kita yang beruntung di keluarga, ayo bantu teman-teman kita supaya tetap semangat gitu. Oke, nah luar biasa sekali. Kalau Mbak Fitri bagaimana nih untuk penyemangat teman Pir di luar sana?
Sama sih Mbak, intinya semangat dan jangan putus asa meski masalah di keluarga itu banyak gitu. Oke, tetap semangat dan jangan putus asa. Nah, kalau dari Ibu Desi nih, adakah sepatah dua patah kata untuk teman-teman sahabat sobat PIR di luar sana, Bu? 3 patah kata nggak boleh? Boleh, Bu. Boleh. 10 juga boleh, Bu. 10 juga boleh. Baik, saya hanya menyimpulkan saja ya dari disampaikan oleh teman-teman. Tadi ketika memang teman-teman berlimpah kasih sayang di keluarga, atau bahkan sebenarnya berlimpah tapi kita tidak menangkap itu sebagai limpahan kasih sayang, gitu ya. Boleh loh teman-teman tularkan ke teman yang lain. Bentuk kasih sayang itu, bentuk perhatian itu. Misalnya dengan menghargai teman yang lain, memberi kesempatan teman lain untuk berpendapat, kemudian juga menemani, bahkan menyapa aja gitu. Teman-teman kalau lihat gitu ya, di medsos waktu itu sempat viral ada orang yang menyapa orang yang mau terjun dari jembatan. Oke. Ingat Ya, kan? ada Ibu. Ya, itu pun ternyata bisa membatalkan niatan dia untuk terjun. Nah, ketika teman-teman bisa lebih care ke teman yang lain, bisa jadi itu akan mengurangi niatan teman yang lain untuk melakukan kejahatan atau kekerasan ke teman lain. Oke. Ataupun untuk kekerasan pada dirinya sendiri. Ya, Oke. teman-teman yang berlimpah kasih sayang boleh diwujudkan, ditularkan ke teman yang lain. Teman-teman yang merasa tidak hangat di rumah, terus bagaimana? Ya, gimana ya? Kayak yang tidak merasa tidak hangat di rumah, teman-teman, ya main, kayak boleh. Kemudian ciptakan kehangatan itu di diri teman-teman. Kuatkan diri teman-teman bahwa kalau aku pernah menjadi korban kekerasan, itu bukan berarti aku boleh menjadi pelaku kekerasan. Aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menguatkan diriku, membentuk lingkungan yang lebih aman bagi diriku. Oke. Saya rasa itu, Mbak. Oke. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama, Mbak Risma. Nah, pastinya Sobat PIR di luar sana tadi seperti yang Bu Desi katakan, ketika kita menjadi korban kekerasan, kita tidak boleh menjadi pelaku kekerasan seperti itu ya Bu. Tidak dibenarkan Tidak ya. dibenarkan, oke. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bercerita tentang pengalaman, pandangan, lalu keluarga yang ideal seperti apa. Nah, untuk Sobat PIR di luar sana yang mungkin dalam keadaan yang terpuruk dalam keluarga, harus tetap semangat ya. Lalu harus percaya pada diri sendiri kalau tidak apa-apa kalau kurang dukungan dari keluarga. Masih ada teman, lalu masih ada orang lain yang bisa mensupport ya. Jadi tidak boleh merasa sendiri ya. Bahkan peer counselor juga bisa mensupport kan ya. Oke. Iya. Sekalian promosi nih Bu, peer Iya counselor dong. Upgris. Kalau nggak ada tempat untuk bercerita, teman-teman bisa ke peer counselor Oke. ya. Nah, kalau tidak ada tempat untuk cerita, bisa ke peer counselor Upgris ya untuk mahasiswa Upgris. Nah, mungkin itu saja Bu tadi podcast hari ini terkait Hari Keluarga. Nah, semoga teman-teman Sobat PIR di luar sana dapat menyerap apa yang kita sampaikan di sini dengan baik ya Ibu, lalu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita tutup podcast kali ini, Risma ada pantun nih Bu. Oke. Kita siap jawab cakep ya. Nah, nanti minta tolong bilang cakep ya Mas dan Mbak. Oke. Nah, pohon mangga di depan rumah. Cakep. Berbuah lebat untuk tetangga. Cakep. Bukan emas ataupun rumah. Cakep. Hartaku adalah cinta keluarga. Oke. Sekian podcast Peer Counselor Upgris kali ini yang bekerja sama dengan PPKPT Upgris. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Selamat Hari Keluarga. Selamat Hari Keluarga.